Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan M dalam Kelurahan Kota Siantar, Pangandaran, Mandailing, Natal. Malam Madinah, Madinah malam. Untuk sahabat semuanya, di malam hari ini kita kembali masuk ke program spesial dialog interaktif di malam hari ini selama 1 jam ke depan hingga informasi pukul 9 malam hari ini. Sahabat di Start FM, di dialog interaktif eksklusif kali ini kita bersama narasumber yang telah hadir di studio 1, yaitu Bung Ray Rangkuti. Beliau adalah seorang aktivis dan juga pengamat politik Indonesia dan merupakan pendiri Lingkar Madani atau LIMA, sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang beraktivitas memantau pemilu. Dan barangkali kita juga sudah sering melihat di layar kaca yang selalu mengkritisi parlemen dan serta memerangi korupsi. Ini yang menjadi komitmennya, serta pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu. Dulu kita ketahui bahwa ada KIF ya di era reformasi yang masa-masa masuk reformasi pertama. Dan sahabat di Start FM, di sini kita coba mengangkat tema demokrasi. Ya, tema kita di malam hari ini, demokrasi, pemerintahan rakyat dan berdaulat disiapkan untuk rakyat dan dibentuk oleh rakyat itu sendiri. Namun pada kenyataannya demokrasi tidak sepenuhnya dipahami para elit, mulai dari tingkat daerah bahkan tingkat istana. Tidak sedikit para pelaku politik termasuk elit yang justru melukai demokrasi dengan menjual narasi-narasi yang tidak mendidik, tidak memiliki edukasi. Salah satunya adalah politik identitas. Politik identitas sejauh mana sebenarnya pengaruh dan kerusakan yang disebabkan narasi tidak sehat ini. Di studio 1 telah hadir narasumber kita, yaitu Bung Ray Rangkuti. Assalamualaikum Bung Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini karena jauh perjalanannya mungkin dari Jakarta sampai ke Bumi Kordang 9. Selamat datang kembali ke tanah kelahirannya. Ya. Sebenarnya ini pulang kampung ya, pulang kampung. Mulak Tuhuta. Yang jelas sudah mandi dek pohon belum? Oh iya, mudah-mudahan besok. Besok ya. Karena begitu padat jadwal di sini. Telah hadir di studio Bung Ray, seorang aktivis dan pengamat politik Indonesia yang merupakan pendiri Lingkar Madani, ya, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang beraktivitas memantau pemilu tentunya, dan juga mengkritisi parlemen serta memerangi korupsi. Kita berbicara pemilu ini barangkali kalau secara nasional ya mungkin Bung Ray telah memahami bagaimana sebenarnya kondisi perpolitikan kita. Tapi kalau lebih spesifik kita tarik misalnya ke wilayah Mandailing Natal gitu ya, karena memang Mandailing Natal secara kultur dan mayoritas kita tahu bahwa memang masyarakat kita adalah masyarakat yang religius, beradat, ya karena kita memang punya moto sekarang negeri beradat taat beribadat gitu ya. Nah dalam penempatan bagus. Nah meskipun secara nasional yang sering diamati, tapi nggak apa-apa kalau malam hari ini kita bicara Mandailing Natal aja ya. Nah, barangkali Bung telah melihat apa sebenarnya tren dari tahun ke tahun, terutama dalam 20 tahun Mandailing Natal ini berdiri. Kita tahu sendiri bahwa sangat syarat sekali politik identitas, karena kita tahu punya budaya kita di sini. Budaya kita politik lopo-lopo itu luar biasa panasnya gitu. Nah, bagaimana Bung melihatnya gitu? Ya memang secara umum politik identitas ini bukan hanya gejala yang tumbuh dan katakanlah misalnya berkembang di daerah Mandailing Natal ya. Secara umum kita menemukan hal ini dan situasi ini di tingkat nasional gitu. Ada yang menarik dari pelaksanaan pemilu 2019 ini yang sebetulnya gejalanya dapat dilacak pada tahun 2014, agak meningkat pada pilkada serentak di tahun 2018, khususnya di DKI Jakarta, yaitu penggunaan politik identitas di dalam pemenangan pemilu gitu ya. Ada dua sebetulnya fenomena ya. Fenomena pertama adalah makin mulai gejala makin tidak efektifnya politik uang kepada para pemilih gitu. Ini tren yang agak positif ya, karena sekalipun uangnya tetap beredar kepada masyarakat, masyarakat kalau ditanya tetap mengatakan terima uang gitu,
Tapi kalau di dalam beberapa survei dikonfirmasi kemauan untuk memilih caleg-caleg yang ngasih duit itu nggak lebih dari 30%. Gitu ya. Itu yang surveinya yang kita lihat secara umum, gejala ini, tren ini. Gitu. Trennya ya. Jadi misalnya kalau kita kumpulkan 10 orang, 9 dari 10 orang itu mengatakan terima uang. Gitu. Terima uang. Bahkan jika penting mereka mengatakan ya kami minta duit. Kira-kira gitu, bukan hanya terima tapi minta gitu. Dia merasa ada hak gitu ya. Ada hak macam-macam. Dia merasa politik itu hanya di situ gitu. Di situ. Pesta itu hanya di situ, terima uang gitu. Okay. Tapi ketika ditanya lagi, apakah Anda akan milih orang yang memberikan uang gitu? Ternyata cuma 2 dari 9 itu yang mengatakan iya. Nah, di saat itu turun, ya, di saat gejala politik ini turun, yang saya sebut perkembangan bagus gitu, muncul satu penyakit politik yang justru selama ini nggak kelihatan gitu. Yang namanya politik identitas. Gitu. Politik identitas ini. Politik identitas ini. Tidak memiliki aturan yang cukup kuat di undang-undang gitu. Kenapa nggak memiliki aturan yang cukup kuat di undang-undang? Karena memang dianggap bukan persoalan politik kita. Tahun 99 misalnya, pemilu kita begitu damai, begitu indah. Bahkan orang saling ledek-ledekan kalau di TPS itu kan. Misalnya kalau si A yang menang, gitu ya, para oleh lawan politiknya gitu. Tapi begitu si yang Ho ini dinyatakan menang, nah yang si A-nya ya justru teriak ho gitu. Ledek-ledekan lah kalau orang Jakarta bilang gitu ya. Nah, gejala ini sehat gitu ya, begitu juga di Pilkada 2005, begitu pemilu di 2009 gitu ya. Tidak ada namanya politik uang, politik identitas ini menguat. Tiap revisi undang-undang yang pasti dimasukkan, yang apa namanya, yang kita melakukannya hampir 5 tahun sekali dalam 5 tahun gitu, pasti juga terdapat di dalamnya revisi tentang politik uang gitu. Akibatnya kemudian politik identitas ini sepanjang yang saya tahu hanya diatur dalam satu pasal di dalam undang-undang yang menyatakan bahwa di dalam pelaksanaan kampanye dilarang menghina, yang kira-kira gitu ya, mendiskriminasi suku, agama dan ras, itu yang disebut dengan SARA itu. Cuman itu sanksinya juga ringan. Ringannya sanksinya itu beda dengan politik uang. Kalau politik uang itu sanksinya bisa dipenjara, bisa dipidana gitu, bisa dipidana, tapi juga yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak menang. Kalau sudah menang nih, ternyata ketahuan melakukan politik uang gitu, didiskualifikasi oleh KPU kalau terbukti gitu. Tapi politik sarannya enggak, memang dipidana, tapi sanksinya cuma 1,5 tahun, cuma setahun bahkan gitu. Nah, yang paling mungkin ini adalah melakukannya dengan pidana umum. Cuma kan karena kalau konteksnya dengan pemilu, ya tetap harus pakai undang-undang yang berhubungan dengan undang-undang pemilu gitu. Nah, gejala inilah yang kita lihat sejak 2014 menggejala di Pilkada DKI Jakarta. Sekarang juga masih terbawa-bawa gitu ya, apa yang disebut dengan politik identitas itu dengan sangat kasat mata. Misalnya kalau milih si A itu, wah dia bukan berarti pemilih Muslim, kira-kira gitu ya. Kalau memilih si B, akan dikatakan dia adalah pembela agama dan sebagainya. Itu padahal realitasnya sebetulnya realitas politik itu tidak berhubungan dengan itu, kira-kira gitu. Jangan-jangan justru yang kita kira orang yang apa istilahnya itu ya, membela agama macam-macam itu, kalau dilacak di dalam programnya nggak ada yang di visi misinya gitu loh, kira-kira ya. Pembelaan agama gitu. Yang disebut dengan membela aspirasi umat Islam gitu. Kalau hubungannya dengan Mandailing Natal mungkin harga karet yang lebih bagus kan. Itu kan sebetulnya aspirasi umat. Kalau berhubungan dengan misalnya katakanlah ya supaya ada syariah macam-macam dan sebagainya itu, hampir semua partai ini menyatakan tidak setuju. Nggak setuju gitu ya. Itu hatta partai agama sekalipun. Sebut saja misalnya partai-partai agama yang sekarang ini jelas-jelas menyatakan mereka partai agama, seperti PKB, seperti PKS, seperti P3, PBB ya, atau sedikit banyak adalah PAN gitu. Mereka adalah partai-partai yang sudah menyatakan diri dengan komit bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, undang-undangnya Undang-Undang Dasar 45, dan tidak setuju diterapkannya apa namanya itu ya, satu agama, hukum agama tertentu di dalam konteks bangsa dan bernegara gitu. Jadi itu sudah selesai. Hukum kita seperti yang disebutkan di dalam kitab suci gitu. Kalau dilacak di visi misi, di ADART, di program atau di apapun di dalam partai yang sekarang ini ada, justru nggak ditemukan gitu. Atau yang diusung oleh pasangan atau calon. Diusungkan pasangan calon. Misalnya kalau kita kontekkan lah dalam situasi seperti sekarang gitu,
saya membaca dua visi misi dari dua pasangan capres ini hampir 80%-nya sama. Jadi misalnya semua mengatakan ya harus ditingkatkan kesehatan, kan kira-kira gitu. Harus taruhlah misalnya yang ideal-ideal itu tadi. Misalnya apakah mereka akan setuju diterapkannya syariat Islam? Pasti dua-duanya mengatakan tidak setuju. Gitu ya. Debat yang terakhir ini misalnya yang keempat, jelas-jelas mereka sudah punya komitmen yang kuat. Kita dengar bersama-sama. Mereka mengatakan bahwa ya kami menjunjung tinggi Pancasila. Kami menjunjung tinggi NKRI gitu. Bahkan kedua belah pasangan justru menjamin bahwa mereka adalah orang yang salah satu yang terdepan jika ada gerakan-gerakan yang menghancurkan NKRI. Kan kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya pada faktanya tidak relevan itu sebetulnya politik identitas ini karena kita memilih orang yang kira-kira visi misinya sama dan juga cara mereka menolak kepada apa yang disebut dengan ya katakanlah misalnya mau mendirikan negara syariah itu juga mereka sama-sama menolaknya. Nah, kenapa muncul begitu apanya di tengah-tengah masyarakat? Ya karena itu memang dipupuk dari awal. Doktrin apa sebenarnya yang bisa sekarang ini politisi kita apa namanya emoh ditanggung kalau berhubungan dengan visi misi. Gitu ya. Ya mereka emoh karena kan harus dijabarkan. Selain itu memang harus dibuktikan oleh mereka bekerja di situ gitu. Itu satu. Merasa takut ketika ditagih. Gitu. Kalau misalnya Anda membangun ya buat ini ditagih dia nggak mau. Nah yang paling enak keluar dari situ adalah mencoba membawanya dalam nuansa yang kita sebut sebagai keagamaan. Sebab ukurannya bukan program. Ukurannya visi misi, bukan visi misi. Ukurannya apa? Ukurannya adalah ya semacam tingkat dia sering nggak pakai peci kan kira-kira gitu ya. Sering nggak pakai ucapan agama-agama, bajunya macam-macam. Jadi nggak ada kaitannya dengan pertanggungjawaban kekuasaan setelah jadi gitu. Dan tentu dia enak gitu. Misalnya cukup dia mengatakan, loh Anda nggak mengatakan begini kan saya nggak janji itu. Saya menyatakan saya dipilih kan bukan karena itu kan itu. Nah, itu salah satu kan. Tapi gejala seperti ini juga sebetulnya kan terjadi era tahun 70-an 80-an. 80-an ya. Tapi tidak identitas, saat itu identitas, semangat keagamaan yang saat muncul. Itu masyarakat kita muncul semangat keagamaan gitu ya. Yang kebetulan tahun 70-80 itu kan di bawah rejim Pak Harto. Ini P3 yang mengusung itu kan. Isu-isunya saat itu misalnya jilbab. Nah, jadi banyak mahasiswa yang menuntut supaya di kampus mereka diperkenankan jilbab. Dan itu isu. Sehingga kita masih kenal misalnya tahun 70-80-an itu gerakan 1000 jilbab atau gerakan 1 juta jilbab gitu ya. Di kampus gitu. Di kampus gitu. Ada gairahnya. Bersyukurnya kita karena pada saat itu para apa namanya ya, para juru bicara agama ini gitu. Banyak memang yang mengarahkan kegairahan beragama itu pada isu-isu substansialitas beragama gitu. Apa yang kita sebut sebagai substansialitas beragama itu gairah ini mereka tangkap, mereka memang perjuangkan misalnya isu jilbabnya, tapi pada saat yang bersamaan mereka mengarahkan bahwa isu yang salah satu yang harus tetap diperhatikan oleh umat Islam itu misalnya keadilan, persamaan. Makanya kelihatan betul isu-isu keagamaan kita itu lahir dengan pada tahun 70-80-an itu toleransi pluralisme ya kan dan seterusnya itu. Situasi yang sama terjadi juga di tahun 20 tahun ya sekitar tahun 2000-an ini kan 2020 ini tapi pertama ya nuansanya agak beda. Kalau dahulu itu sebetulnya jilbab yang gairah agama muncul khususnya di masyarakat perkotaan sekaligus sebetulnya itu simbol melawan rejim Soeharto gitu ya. Tapi sekarang ini relatif politik identitas yang bersifat lebih ke dalam gitu ya. Kalau yang di era 70-an itu keluar, ini agak ke dalam gitu. Ingin menunjukkan kami ini loh gitu loh kira-kira. Gitu ya? Iya, kami ini loh. Nah, bukan Anda, kami ini bukan Anda gitu. Nah, pada saat yang bersamaan wacananya juga dibantu oleh yang istilah saya tokoh-tokoh agama yang memang secara saklek membedakan mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Yang juga pada tingkat tertentu yang misalnya masih mempertanyakan apakah negara demokrasi itu sesuai dengan ajaran syariat atau tidak dan sebagainya. Itulah yang ketemu dengan para politisi yang pragmatis tadi, yang pengennya jangan ditanya visi misi gitu loh Pak. Nah, itu diakumulasi terjadilah sekarang isu agama itu begitu menggema gitu. Artinya digoreng habis lah. Digoreng.
itu pemicunya misalnya karena memang kehilangan inovasi para politisi ini atau bagaimana, lebih mudah barangkali diterima oleh masyarakat, padahal masyarakat kita kan di era sekarang ini kan kita katakan cerdas gitu. Kenapa bisa terpengaruh dengan politik-politik identitas misalnya yang tidak berkaitan dengan apa yang ditawarkan oleh para calon atau para calon DPR atau calon presiden. Tapi kenapa begitu terjebak dia sehingga sangat apa sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Karena ini sebetulnya kan gejala umum ya. Bukan hanya di Indonesia sebetulnya, bahkan di belahan dunia pun politik identitas ini agak menggejala nih. Misalnya soal Brexit ya, pisahnya Inggris dari Uni Eropa itu juga banyak dimotivasi oleh identitas itu tadi gitu. Kemenangan Donald Trump misalnya di Amerika juga banyak mempergunakan isu-isu identitas gitu. Memang ada gejala secara umum di masyarakat internasional untuk lebih menguatkan identitas personalnya gitu. Jadi personal itu bisa macam-macam, bisa suku, bisa agama gitu ya, bisa kelompok dan seterusnya gitu. Ini gejala umum. Yang gejala umum itu diperkuat atau diperbesar oleh pranata yang bernama media sosial. Ini gitu kira-kira negatifnya gitu. Di media sosial itu orang punya kecenderungan tidak melakukan kritisisme terhadap beritanya. Pokoknya dia baca sebentar, di ujungnya saja, di pangkalnya dibagikan, di ujungnya di pangkal dibagikan gitu. Jadi tidak ada semacam sikap kritisisme terhadap media sosial itu. Itulah yang membentuk kita secara umum. Oleh karena itu sangat mudah melacaknya bahwa mereka yang justru terpapar pada politik identitas ini itu justru kelas menengah ke atas gitu, yang mengkonsumsi media sosial yang memiliki handphone gitu, apalagi ada media sosialnya Android macam-macam gitu. Mereka yang terpapar karena itu tadi itu memang orangnya welcome dengan segala bahkan well informed semua informasi bisa masuk ke dalam dirinya, tapi saking banyaknya dia lupa melakukan verifikasi. Ujung-ujungnya kemudian bukan nalarnya yang muncul tapi emosinya gitu. Nah inilah yang juga diadu-adu oleh para politisi. Mereka lihat suasananya udah begitu, ya kan? Jangan ajak mereka berpikir. Sebab kalau mereka ajak berpikir saya nggak kepilih kan, kira-kira gitu ya. Bangkitkan saja emosinya dengan cara apa? Menaikkan identitasnya gitu. Kita tertinggal, kita tertindas ya kan. Kita tidak maju, kita ini gitu. Ini gitu. Emosi muncul, disering pada saat yang bersamaan itu dibantu oleh media sosial. Ada kecenderungan orang baca media sosial itu tidak pernah kritis gitu. Nah itulah akumulasi yang kita lihat sekarang. Bukan tidak bisa disembuhkan, tidak, tapi tentu saja butuh waktu gitu. Artinya tidak ada tabayun gitu ya. Artinya orang kalau di media sosial itu agak jarang tabayun. Jadi begitu dia baca, dia setuju dengan apa yang sudah ada di kepalanya gitu, udah main share. Apalagi kemudian kan media sosial ini bisa di-copy persis seperti apa yang dilakukan orang. Misalnya Android itu pakai catut aja pakai nama Rerangkuti ya, itu seolah-olah seperti saya yang ngomong itu gitu. Dan biasanya bantahan atas berita itu tidak bisa lagi sepenuhnya. Sekalipun misalnya sudah melebar hoaxnya kata orang sekarang ya, saya bantah ini bahwa bukan itu pernyataan saya. Paling kemampuan untuk menurunkannya itu nggak bisa 100%, paling di angka 60 gitu. Jadi ada tetap 40 orang yang percaya bahwa itu benar. Kira-kira gitu. Seberapa bahayanya kalau besar sekali. Sekali. Kita saya pikir bukan lagi ini analisa ya, tapi udah terjadi di beberapa fakta ya, berbagai pecah perang di Timur Tengah itu kita tahu juga berangkat dari hoax ya. Kebencian yang dikelola itu. Tapi lebih dari sekedar ini, sebelum kita mengenal istilah hoax, sebetulnya kan praktek hoax juga terjadi udah lama sebetulnya ya. Misalnya saya baru baca sebuah kisah yang sangat tragis ya di Amerika sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu. Saya lupa persisnya itu. Seorang anak kecil yang berusia 14 tahun dalam sepanjang jarah baru orang ini pernah dihukum mati, dibunuh di listrik ya, di kursi listrik. Dia dituduh melakukan pencurian dan melakukan pencurian berulang-ulang sehingga tidak ada lagi caranya kecuali bahwa dia harus dihukum mati. Gitu. Nah, sudah banyak orang yang mencoba membuktikan bahwa dia nggak salah, tapi ada satu orang yang sangat jeri mengatakan dia pencurinya karena ada satu barang bukti yang hilang yang menghubungkan bahwa bukan dia adalah pencurinya gitu kira-kira. Sehingga dia dibunuh gitu kan, di tiang listrik gitu, di kursi listrik gitu, yang baru terungkap sekarang setelah seorang jaksa di Amerika Serikat
sangat tertarik pada kasus ini, melakukan investigasi dan menemukan fakta bahwa anak ini bukanlah pembunuh dan pencuri yang dimaksud gitu. Kita bisa bayangkan baru 60 tahun, 70 tahun terbukti tapi sudah jadi mayat itu orang gitu. Dan usianya baru 14 tahun yang dibunuh itu. Itu yang kita sebut tadi efek dari hoax. Bahayanya sama sekali. Gitu ya. Baik, Bung Ray, kita undang partisipasi pendengar kita buat Anda yang saat ini lagi bergabung dengan kami di program eksklusif ini bersama Bung Ray Rangkuti, sahabat Istart FM. Kita undang untuk Anda yang berpartisipasi, silakan saja nanti dipergunakan line telepon kita di 0812 di 0812 88881026. Di nomor WA-nya di 081291721177 dan semua media sosial kita juga boleh Anda pergunakan untuk berpartisipasi dan menanyakan atau berdiskusi atau share dalam program kita. Nah, satu lagi ini tadi kita melihat politik identitas ini seberapa besar bahayanya dalam kondisi demokrasi kita atau dalam keberlangsungan kita berbangsa dan awal Januari 2018 yang lalu ya, setelah melihat gejala politik identitas ini begitu muat, khususnya di Pilkada DKI Jakarta. Pernah saya berucap dan itu cukup luas dikutip oleh berbagai media massa. Saya mengatakan saat itu politik identitas ini dilihat efeknya jauh lebih besar daripada politik uang. Gitu. Ya, politik uang jelas berbahaya bagi demokrasi kita. Tapi politik identitas ini jauh lebih berbahaya dari politik uang gitu. Bukan berarti politik uang boleh gitu ya. Jelas itu ancaman demokrasi kita, tapi yang jauh lebih mengancam itu adalah namanya politik identitas. Kenapa gitu? Karena setidaknya dia punya 3 problem yang tidak kita temukan di politik uang. Politik uang itu dilakukan dengan waktu yang terbatas. Jadi misalnya kalau hari H, ya kan dilakukan pada hari H, nggak ada lagi politik uang sesudahnya. Ya kan, misalnya hari kedua, ketiga setelah pemilu nggak ada lagi, udah nggak berguna lagi politik uang. Nunggu tahun pemilu berikutnya kan, kira-kira gitu. Dari segi waktu dia pendek gitu ya. Kira-kira. Nah, kita bahas yang politik uang dulu ya. Yang kedua, tidak pernah muncul politik uang, tidak pernah muncul kekerasan karena politik uang. Coba kita cari deh. Tiba-tiba ada TPS dibakar karena caleg nggak bayar, misalnya begitu ya, kan? Atau rumah calegnya dikerubuni orang, ditimpukin gitu loh kira-kira, karena udah janji bayar nggak bayar. Gitu. Nggak ada ya? Orang paling nggak ada. Kita dicari aja nggak akan ketemu. Paling orang mengatakannya nggak dibayar sial gitu kan kira-kira ya. Udah kita tusuk uangnya nggak keluar. Kita atau calegnya. Kita tahu saya sudah sebar duit nggak ditusuk, tapi dia kan nggak, paling ditarik lagi tuh bantuan kan. Gitu. Kalau itu sering kita dengar kan, tiba-tiba sembakonya diambil lagi ya kan, gitu ya. Semennya diambil ya, macam-macam. Tapi nggak ada kekerasan gara-gara politik uang. Nah yang ketiga, politik uang ini, kalaupun kemudian efek dari politik uang yang gitu terjadi korupsi, dia nggak mengembas kemana-mana. Hanya terjadi di daerah itu. Misalnya praktek politik uangnya di daerah A, yang Mandailing Natal, yang rugi Mandailing Natal gitu ya. Kalau Padang Sidimpuan nggak kena kan kira-kira gitu ya. Apalagi Medan macam-macam dan sebagainya itu. Yang rugi di situ. Karena kalau yang dikorupsi APBD-nya ya orang-orang masyarakat di situlah yang rugi gitu. Ini bedanya dengan politik identitas atau sara. Pertama, politik identitas itu pasti panjang. Pilkada DKI tahun 2018 sampai sekarang masyarakatnya nggak sembuh. Ya. Kan? Artinya keharmonisan nggak terjamin. Bahkan berimplikasi ke Pilpres. Muncullah istilah yang disebut dengan kampret maupun cebong. Kan kira-kira itu gejalanya sudah terjadi dari sana ya. Pilkada DKI Jakarta ya. Nah itu penista dengan ini ya, penista dan pembela terjadi ya. Sampai sekarang tuh dikotominya gitu. Apa yang dilakukan oleh gubernur yang baru, nah itu bisa dijadikan bahan bulian oleh mereka yang tidak mendukungnya. Sebaliknya, apa yang terjadi misalnya pada partai-partai yang mendukung bukan Anies pada saat itu akan dibully oleh para pendukung Anies. Itu yang terjadi. Itu harus menerus sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Bahkan di Pilpresnya pun kelihatan begitu. Partai penista agama. Panjang gitu ya. Waktu sembuhnya itu panjang gitu ya. Bisa bertahun-tahun ya. Kalau tidak ada satu kegiatan yang memang benar-benar menyatukannya, mungkin agak sulit satu gitu. Itu pertama. Yang kedua, dia meluas.
Beda yang pertama dan korupsi itu kalau terjadi di daerah itu ya daerah itu saja gitu. Ya. Tapi ini Pilkada DKI Jakarta kan kira-kira gitu ya. Sampai di kedai kopi di Mandeling Natang dibahas. Itu juga ditarik juga pada Pilkada di Sumatera Utara. Nah, itu kan? dia. Dengan masuk ke Pilkada Sumatera Utara, bahkan sekarang mengimbas ke Pilpres. Iya. Itulah efek dari, jadi dia waktunya panjang, daya serapnya juga meluas gitu loh. Iya. Jadi ya pilkadanya di DKI Jakarta, tapi persoalan cebong kempret ya sampai ke sampai sini. Saya makanya saya sampai bahkan mungkin sampai ke Papua sana. Ya, ke Pagur juga sampai. Ya, itu ke Pagur juga sampai macam-macam ya kan. Nah, itu luas tuh. Iya. Dan ini yang paling kita ngerikan nih, paling ketiga. Iya. Potensial menimbulkan kekerasan. Kekerasan gitu ya. Itu kenapa gitu? Karena ini kalau misalnya agama lah ya sebagai identitas itu kan memang identitas yang paling dalam dari seseorang, apalagi kita, ya kan orang di Mandailing ini tadi saja istilahnya tadi itu apa namanya itu, kampung beradat, negeri beradat, taat beribadat. Ya. Itu identitasnya tuh, agamanya kuat. Ya. Kalau itu yang disinggung, wah mereka bisa apa namanya nggak karu-karuan. Ya. Nah, beda sama politik uang. Politik uang itu nggak ada dari rumah caleg yang dibakar yang dibakar lah, yang nggak ada gitu. Tapi politik identitas ini, ya itu potensial akan menimbulkan bukan hanya kekerasan tapi peperangan. Kan terjadi di beberapa tempat itu. Termasuk akibat penyebaran politik identitas, hoax macam-macam. Nah, itu terjadilah itu. Nah, oleh karena itulah ya, kalau tadi ditanyakan misalnya seberapa besar bahayanya, wah itu udah kita lihat gitu. Ini bangsa ini terbelah. Ini disadari nggak para elit atau yang? Kita berharap sebetulnya itu disadari. Nah, sayangnya ya karena satu di antara lain sepertinya terlena gitu ya, karena ya itu salah satu cara mereka mengelola suara. Nah, itu juga tetap dikelola meskipun secara verbal ya mereka selalu mengatakan tolak sara ya kan. Gitu ya. Tapi ya kita kan nggak pernah mendengar misalnya calon A gitu ngaduin pendukungnya karena pakai politik sara gitu. Ada, ya? Atau calon B ngaduin pendukungnya karena menyebarkan isu sara gitu. Kita nggak pernah dengar. Yang ada itu adalah ya kalau si A kena, ya kan datangnya dari si B, diaduin oleh dia kan, gitu ya. Dan begitu sebaliknya gitu. Baik, sahabat Istat FM, kita memang mengingat ya masih banyak konstituen kita yang belum sepenuhnya peduli terhadap politik. Dalam pilkada tahun 2015 juga hanya ada 57,47% konstituen yang memberikan suara. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah dan penyelenggara pemilu mensiasati hal ini? Untuk 5 sendiri bagaimana konsernya misalnya ke arah situ nanti, dan juga kesiapan masyarakat untuk peduli dengan isu-isu politik tentu akan sangat vital dalam pembangunan demokrasi kita. Kita tunggu sesaat lagi dialog kita bersama Bung Arai Rangkuti. Sejenak kita break.